Hai semuanya, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana nanas ditanam dan dipanen menggunakan mesin modern. Dan kita juga akan melihat bagaimana ikan buntal beracun dibudidayakan di Jepang dan diolah menjadi makanan mahal. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat bagaimana China membuat kapal raksasa seukuran kapal induk hanya untuk memelihara ikan. Sebelum kita lanjut, pastikan untuk subscribe dan berlangganan, agar saya semakin semangat mengulas berita menarik dari seluruh dunia. Lebih dari 28 juta ton nanas dipanen di seluruh dunia setiap tahun, dengan Indonesia, Filipina, dan Kosta Rika berada di urutan teratas. Produsen di balik angka yang mengesankan ini, terdapat sistem luar biasa, yang menggabungkan tenaga kerja terampil, teknik pertanian modern, dan mesin canggih. Apa sebenarnya yang dibutuhkan, untuk membawa buah emas manis ini dari pertanian, hingga sampai ke tangan konsumen? Mari kita jelajahi dunia panen nanas yang menakjubkan, dan temukan bagaimana semuanya terjadi. Sebelum kita mencari tahu semua prosesnya, bolehkah saya meminta bantuan Anda untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan ke channel ini, agar saya semakin bersemangat untuk menyiapkan tontonan bermanfaat lainnya. Tanaman nanas dimulai di laboratorium, menggunakan kultur jaringan, kemudian dipindahkan ke pot, dan pembibitan untuk mengembangkan akar, sebelum dipindahkan ke ladang. Selain metode perbanyakan di laboratorium, petani juga menanam nanas menggunakan mahkota tanaman nanas dewasa. Setelah panen, mahkota yang paling sehat dipilih, dan ditanam kembali di pembibitan tempat mereka mengembangkan tunas baru. Tunas-tunas ini kemudian dipisahkan, dan digunakan untuk menumbuhkan tanaman nanas baru. Sebelum menanam di ladang, petani menutupi tanah yang telah disiapkan dengan mulsa plastik hitam. Budidaya nanas merupakan industri global utama, terutama di daerah tropis. Pada tahun 2023, Indonesia memimpin dengan lebih dari 3 juta ton, diikuti oleh Filipina dan Kosta Rika. Para produsen utama ini mengandalkan sistem pertanian yang besar, dan terorganisasi dengan baik untuk memenuhi permintaan global. Petani menutupi tanaman nanas dengan terpal hitam, untuk mencegah pertumbuhan gulma, menjaga kelembaban tanah, dan menjaga suhu tetap stabil. Semuanya membantu tanaman tumbuh lebih kuat dan sehat. Memanen nanas adalah pekerjaan yang cermat. Di pertanian besar, pekerja menggunakan mesin khusus yang disebut boom harvester. Mesin-mesin ini bergerak perlahan melintasi ladang, sehingga para pekerja dapat memeriksa setiap nanas, dan hanya memetik yang matang. Setelah dipetik, nanas diletakkan pada sabuk bergerak, yang membawanya ke tengah mesin. Di sana pekerja lain memuatnya ke truk dengan tangan. Di beberapa daerah petani tidak menggunakan mesin untuk panen, sebaliknya mereka sepenuhnya mengandalkan tenaga kerja, membawa keranjang, atau peti nanas yang berat di pundak mereka, melintasi deretan ladang yang panjang. Setiap keranjang dapat berbobot 20 hingga 30 kg. Setelah dipetik, truk nanas mengantarkan buah ke gudang pengemasan terdekat. Saat nanas tiba di fasilitas pengemasan, proses pembersihan dimulai segera. Pertama mereka dicelupkan ke dalam tangki air besar. Ini membantu menghilangkan tanah, serangga kecil, dan serpihan lain yang menempel pada permukaan buah. Air dalam tangki diolah secara hati-hati, dengan sedikit disinfektan untuk menghilangkan bakteri, dan zat berbahaya lainnya. Setelah direndam, nanas diletakkan rapi di atas konveyor berjalan. Pengaturan ini memungkinkan buah bergerak lancar, dan terus-menerus melalui tahap berikutnya. Mesin sortir nanas secara efisien mengkategorikan nanas berdasarkan ukuran dan berat menggunakan sistem pembagi.
setelah diperiksa, nanas diarahkan ke jalur yang sesuai dengan kategori ukuran atau beratnya. Mesin menyesuaikan kriteria penyortirannya secara otomatis, untuk memastikan buah-buahan berukuran serupa dikelompokkan bersama. Setelah itu para pekerja dengan hati-hati menempatkan nanas ke dalam kotak, memastikan buah ditangani dengan hati-hati, untuk mencegah kerusakan. Setiap kotak diisi dengan nanas dengan ukuran dan berat yang seragam untuk pengemasan yang konsisten. Akhirnya para pekerja dengan cepat menempelkan label pada setiap buah secara efisien, menempelkan label pada daun dengan kecepatan yang mengesankan. Langkah ini memastikan bahwa setiap nanas diidentifikasi dengan benar untuk pengiriman dan distribusi pasar nanas. Tidak hanya dikemas utuh, nanas juga diolah menjadi berbagai bentuk yang mudah didistribusikan. Salah satu produk yang populer adalah potongan nanas beku. Pertama nanas dikupas untuk membuang kulit luar yang keras, lalu mereka dipotong dengan hati-hati, menjadi potongan-potongan seukuran gigitan. Potongan-potongan ini segera dibekukan untuk menjaga kesegaran dan cita rasanya sebelum dikemas dengan rapi, dan disiapkan untuk dikirim ke toko-toko di seluruh dunia. Nah, bagaimana menurut kalian tentang video ini, dan apakah di daerah kalian sudah ada yang menggunakan mesin-mesin seperti yang ada di dalam video? Ketika berbicara tentang ikan buntal, banyak orang langsung berpikir tentang spesies yang sangat beracun dan berbahaya bagi manusia. Namun ratusan juta ton dikonsumsi setiap tahun di Jepang. Ikan buntal tidak hanya ditangkap di alam liar, tetapi juga berhasil dibudidayakan di peternakan akuakultur lepas pantai yang besar. Tidak lagi mengikuti model sistem tertutup yang sudah dikenal. Peternakan ini telah memperkenalkan metode budidaya ikan buntal semi liar yang unik. Jadi bagaimana sebenarnya industri budidaya ikan buntal beroperasi di Jepang? Mari kita cari tahu bersama dalam video hari ini. Tetapi sebelum lanjut, bolehkah saya meminta sedikit bantuannya untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan di channel ini? Dalam beberapa tahun terakhir, produksi tahunan ikan buntal yang dibudidayakan di Jepang telah mencapai sekitar 4.000 hingga 5.000 ton. Di daerah pertanian ini, masyarakat tidak menangkap ikan buntal langsung dari alam liar. Mereka mengumpulkan ikan muda dari lingkungan alami untuk pembiakan dan reproduksi buatan. Di pagi hari, mereka membuahi telur ikan secara manual, dan kemudian mengumpulkan sel telur yang telah dibuahi ke dalam wadah khusus. Telur yang telah dibuahi kemudian ditempatkan ke dalam tangki inkubasi, yang dilengkapi dengan sistem pasokan air yang berkelanjutan, memastikan suhu dan kadar oksigen optimal, untuk perkembangan yang tepat. Ini adalah sekitar 3-7 hari setelah menetas, benih ikan buntal segera dipindahkan ke tangki pembesaran khusus. Petani menggunakan air laut alami yang disaring dan disterilkan dengan hati-hati. Air harus bersih, stabil, dan kaya oksigen, untuk memastikan pertumbuhan ikan muda yang sehat. Makanan mereka terdiri dari pelet industri yang dicampur dengan tepung ikan, bubuk rumput laut, atau bubuk moluska. Ikan buntal diberi makan sesuai jadwal yang ketat, biasanya 2 kali sehari, pagi-pagi sekali dan sore hari, untuk mencegah stres dan makan berlebihan. Salah satu ciri unik dari spesies ini adalah masa pertumbuhannya yang panjang, memakan waktu rata-rata 18-20 bulan, untuk mencapai berat yang dapat dipasarkan sekitar 800 gram per ikan. Setelah sekitar 4 bulan dirawat dengan cermat di tangki pembibitan, ikan buntal muda memulai tahap berikutnya. Dalam perjalanannya dipindahkan ke laut terbuka. Di sana mereka dilepaskan ke dalam keramba besar dan kokoh, yang dirancang khusus untuk menahan ombak kuat, dan sepenuhnya mencegah ikan melarikan diri, atau diserang predator.
Setiap keramba biasanya menampung sekitar 3.000 hingga 5.000 ekor ikan. Dengan kepadatan penebaran yang diperhitungkan secara cermat, pastikan ruang berenang yang luas memungkinkan ikan tumbuh secara alami dan sehat. Kandang ini dirancang khusus, masing-masing meliputi area seluas 300 hingga 500 meter persegi, dengan struktur kokoh yang terbuat dari rangka baja berlapis anti korosi, jaring serat berkualitas tinggi, mampu menahan gelombang kuat, dan arus yang kuat, dan pola makan tetap dijaga secara konsisten, dengan porsi yang disesuaikan menurut setiap tahap perkembangan. Ikan buntal biasanya dipanen antara Oktober dan Maret setiap tahun, setelah mencapai berat rata-rata 800 gram, hingga 1,2 kg. Pada tahap ini ikan menawarkan daging berkualitas tinggi, dan mempertahankan tingkat toksin stabil, yang memenuhi standar keamanan pangan. Ikan buntal diangkut ke laut menggunakan truk tangki khusus, wadah besar yang dirancang khusus dengan sistem kontrol suhu air berkelanjutan, dan pasokan oksigen. Pengolahan ikan buntal membutuhkan ketelitian yang tinggi dan kehati-hatian, untuk memastikan penghilangan seluruh bagian yang beracun. Di sini pekerja terlatih yang tersertifikasi dalam penanganan ikan buntal, dengan hati-hati membuat sayatan di sepanjang tubuh ikan, dan dengan cermat mengeluarkan organ dalam yang beracun, seperti hati, ovarium, usus, dan kulit. Bagian ikan buntal yang paling berharga adalah otot punggungnya, dikenal karena teksturnya yang padat namun lembut, dan konsentrasi nutrisinya yang tertinggi. Baki ini dengan cepat dipindahkan ke sistem pembekuan dalam, pada suhu standar, untuk menjaga kesegaran dan rasa, sekaligus meminimalkan pertumbuhan bakteri. Hal ini memastikan bahwa pada saat makanan tersebut sampai ke tangan para pengunjung, masih mempertahankan cita rasa laut yang murni. Sashimi ikan buntal terkenal tidak hanya karena rasanya yang lembut, tetapi juga karena nilai gizinya yang tinggi. Daging ikan buntal kaya akan protein, rendah lemak, dan dikemas dengan asam amino esensial, yang membantu mendukung pemulihan otot, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Di Jepang, sajian ikan buntal dapat ditemukan di warung makan pinggir jalan, hingga restoran mewah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mencicipi daging ikan buntal? Tolong beritahu kami, seperti apa rasanya. Anda mungkin pernah mendengar tentang memelihara ikan di laut, di gurun, atau bahkan di kolam ikan, tetapi pernahkah Anda berpikir untuk membesarkan ikan di atas kapal, hanya dengan beberapa ekor benih saja, dan Anda dapat mengendarai kapal ke tempat-tempat dengan lingkungan yang unggul, seperti Kutub Utara, dan Antartika, untuk membesarkan ikan laut yang lezat? Mungkin Anda menganggap ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi di Cina, ide ini sudah mulai menjadi kenyataan. Pada bulan Maret tahun ini, media China melaporkan berita yang mengejutkan, kapal kerja tipe sangkar global bertenaga terapung pertama di dunia, Lu Jiyuyang, nomor 1 berhasil diluncurkan. Diketahui kapasitas air budidaya ikan di kapal penangkap ikannya mencapai 80.000 meter kubik, atau setara dengan volume air 32 kolam renang standar. Dapat dikatakan ukuran kapal budidaya ini hampir sama dengan ukuran kapal induk. Selain itu, kapal penangkap ikan ini tidak hanya dapat berlayar di semua wilayah laut, tetapi juga dapat melakukan budidaya perairan laut dalam, memanfaatkan sumber daya ruang laut secara maksimal, dan menghasilkan 8.000 ton ikan berharga setiap tahunnya. Jadi mengapa Cina ingin membangun kapal raksasa seperti itu untuk membesarkan ikan? Apa yang istimewa dari kapal aquaculture ini? Jika Anda menyukai konten video kami, silakan klik untuk berlangganan di saluran YouTube kami, sehingga Anda dapat menerima semua konten video terbaru dari kami. Seperti yang kita semua tahu, China adalah negara besar dengan jumlah penduduk 1,4 miliar, jadi konsumsi makanannya juga sangat besar. Saat ini Cina sedang berada di puncak pertumbuhan penduduknya, dengan jumlah penduduk yang mencengangkan, menjadikannya negara terpadat di dunia.
Menurut statistik terbaru, total konsumsi biji-bijian tahunan Cina telah melampaui 800 juta ton, yang mencakup 1/3 dari total konsumsi biji-bijian dunia. Konsumsi ayam tahunan Cina sekitar 7 miliar, konsumsi daging babi mencapai 700 juta, konsumsi daging sapi 50 juta, dan daging kambing sekitar 400 juta. Konsumsi semacam itu tidak hanya menunjukkan besarnya permintaan Cina di pasar pangan global, tetapi juga menyoroti kerapuhan dan tekanan yang dihadapi oleh rantai pasokan pangan global. Data menunjukkan bahwa Cina merupakan salah satu produsen akuatik utama dunia, dan telah menempati peringkat pertama dalam total produksi produk akuatik dunia, selama 30 tahun berturut-turut, yang mencakup lebih dari 25% total produksi dunia. Menurut survei tersebut, pada tahun 2023, hasil produksi perairan China mencapai angka yang sangat mencengangkan, yakni 91 juta ton, yang mana hasil produksi lautnya mencapai 56 juta ton. Yang paling penting adalah bahwa dengan terus meningkatnya taraf hidup masyarakat Cina, persyaratan terhadap kualitas dan variasi makanan laut, secara bertahap menjadi lebih ketat, akan tetapi kualitas makanan laut seringkali berkaitan erat dengan kesulitan penangkapan ikan, dan kelangkaan hasil produksi. Selain itu nelayan tidak dapat membangun tambak ratusan kilometer di lepas pantai, untuk mendapatkan makanan laut langka, yang tidak hanya membutuhkan banyak waktu, tetapi juga menghadapi biaya transportasi yang tinggi. Menghadapi tantangan ini, para ilmuwan Cina telah aktif mencari solusi, dengan harapan dapat memenuhi permintaan masyarakat, yang terus meningkat terhadap makanan laut melalui terobosan teknologi baru. Pada tahun 2018, ilmuwan Cina akhirnya mengemukakan ide yang mengejutkan, bisakah kapal besar dibangun untuk membudidayakan ikan? Dengan cara ini kapal penangkap ikan dapat berlayar ke wilayah laut yang paling cocok, untuk membudidayakan produk perairan tertentu, sesuai kebutuhan dan hanya perlu berinvestasi pada benih ikan untuk mencapai produksi makanan laut yang efisien. Begitu ide ini diumumkan, hal itu menarik perhatian luas dari netizen di seluruh dunia, tetapi sebagian besar orang bersikap skeptis, dan meyakini bahwa hal itu hampir mustahil dicapai. Lagi pula ukuran kapal terbatas, dan tampaknya tidak realistis untuk memenuhi permintaan konsumsi makanan laut Cina yang besar. Namun yang mengejutkan semua orang, pada tahun 2025, Cina benar-benar mengumumkan keberhasilan pembangunan kapal induk makanan laut, dengan hasil produksi tahunan sebesar 8.000 ton. Jadi apa yang terjadi pada bulan Maret tahun ini? Media China melaporkan bahwa kapal penangkap ikan pertama negara itu, yang membawa 80.000 meter kubik air aquaculture, berhasil diluncurkan. Setelah penyelidikan saya, kapal itu disebut Lu Jiyu yang nomor 1, yang merupakan kapal kerja tipe sangkar global, dengan penentuan posisi dinamis terapung pertama di dunia. Kapal ini memiliki panjang total 154 meter, lebar 44 meter, kedalaman 25 meter, draft maksimum 20 meter, dan dapat menampung 80.000 meter kubik air aquaculture, yang hampir setara dengan kapasitas 32 kolam renang standar. Kapal ini tidak hanya dapat mengapung dan berlayar di semua wilayah laut, tetapi juga melakukan budidaya perairan laut dalam, sehingga sangat memperluas potensi pemanfaatan ruang laut. Setelah mulai digunakan, Lu Jiyu yang nomor 1, akan menjalankan serangkaian percobaan aquaculture perikanan cerdas sistem penuh, yang menandai langkah penting bagi industri aquaculture untuk bergerak ke laut dalam. Tidak seperti kapal penangkap ikan biasa, kapal Lu Jiyu yang nomor 1 tidak digunakan untuk menangkap kehidupan laut. Ini sepenuhnya menumbangkan model pembiakan tradisional, dan menjadi pabrik makanan laut bergerak. Ada 12 kabin pengembangbiakan besar yang dirancang di dalam kapal, yang masing-masing dapat menampung sekitar 80.000 meter kubik air pengembangbiakan. Untuk memastikan kualitas air penangkaran selalu dalam kondisi terbaik, kapal dilengkapi dengan sistem penggantian air yang canggih, yang dapat mengganti air 16 kali sehari, untuk memastikan ikan di kabin selalu hidup di air laut yang segar, dan kaya oksigen. Oleh karena itu, saat kalian melangkahkan kaki ke dalam kabin penangkaran Lu Jiyu yang nomor 1, peralatan canggih berteknologi tinggi, dan manajemen yang baik, pasti akan memberi Anda pengalaman yang mengejutkan. Lu Jiyu yang nomor 1, mengadopsi sistem elektropulsi untuk secara efektif,
mengendalikan kebisingan di kapal, di bawah 60 dB. Selain itu, sensor presisi tinggi dipasang di kapal, yang dapat memantau pertumbuhan ikan secara real-time, dan mengidentifikasi fitur wajah setiap ikan, membantu petani untuk memahami status pertumbuhan mereka secara akurat, dan menerapkan manajemen yang lebih ilmiah. Tidak hanya itu, Lu Jiyu yang nomor 1, secara khusus merancang medan aliran berputar yang menyesuaikan kecepatan aliran air, antara 0,2 dan 0,4 meter per detik, dan memasukkan air laut dalam berkualitas tinggi, dari kedalaman 100 meter ke dalam kabin pembiakan, melalui sistem pertukaran air yang cerdas. Hal ini tidak hanya menyediakan oksigen yang cukup, dan nutrisi yang kaya bagi ikan, tetapi juga menjaga lingkungan yang ideal untuk air di dalam kabin. Meskipun kepadatan di kandang penangkaran 4-6 kali lebih tinggi daripada kepadatan di kandang lepas pantai, tingkat kelangsungan hidup ikan masih tinggi lebih dari 95%, dan kualitas dagingnya sebanding dengan ikan liar. Salah satu hal teknis yang paling mengesankan dari Lu Jiyu yang nomor 1, adalah sistem pembiakannya yang sangat otomatis. Seluruh proses pembiakan mulai dari penebaran, pemberian pakan, penangkapan ikan, hingga pengolahan dan pembekuan, semuanya dapat diselesaikan melalui otomatisasi. Dengan cara ini, hanya sedikit anggota staf yang dibutuhkan di atas kapal, untuk menyelesaikan semua operasi dengan sukses, dan setiap orang dapat membudidayakan lebih dari 200 ton ikan per tahun, sehingga hasil tahunan seluruh kapal, menjadi 7.800 ton. Yang lebih penting adalah, sistem otomatisasi kapal dapat secara cerdas, memilih wilayah laut yang paling cocok untuk pembiakan, sesuai dengan lingkungan laut, dan kebutuhan pertumbuhan ikan. Agar tidak ketinggalan proyek mendatang, dan berita terkini kami, pastikan Anda berlangganan saluran kami, dan mengaktifkan notifikasi. Kami akan terus memberikan Anda konten yang lebih menarik dan seru.